Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Konia Asih, NIM 4011839 dari kelas Ekonomi Syariah B semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kapitalisme, tugas dari sosiologi ekonomi. Untuk pembahasannya yaitu yang pertama pengertian dan tokoh dari kapitalisme. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari kapitalisme. Yang ketiga yaitu tahap-tahap perkembangan kapitalisme. Langsung saja pada poin pertama yaitu tentang pengertian kapitalisme. Kapitalisme berasal dari dua kata yaitu kapital dan isme. Kapital yaitu berarti modal yang diartikan sebagai alat produksi semisal tanah atau uang. Sedangkan isme berarti paham atau ajaran. Jadi jika digabungkan, kapitalisme merupakan sistem ekonomi politik yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan secara individu tanpa gangguan pemerintah. Dengan kata lain, kapitalisme adalah suatu paham atau ajaran mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan modal ataupun uang. Untuk selanjutnya yaitu tokoh dari kapitalisme itu sendiri. Adam Smith merupakan tokoh ekonomi kapitalis klasik yang mengkritik sistem merkantilisme yang ia anggap kurang mendukung. Pada kala itu, ia berpendapat bahwa gerakan produksi harus bergerak sesuai dengan konsep MCM atau modal commodity money yang akan jadi siklus non-stop karena uang berubah jadi modal lagi dan bisa berputar lagi apabila diinvestasikan. Adam Smith juga memandang pasar harus memiliki laissez-faire atau kebebasan dari intervensi pemerintah, sehingga pemerintah hanya bertugas sebagai pengawas dari semua pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Untuk poin selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri kapitalisme. Ada 7 untuk poin pertama yaitu pengakuan atas hak milik perseorangan atas faktor-faktor produksi termasuk sumber daya alam. Yang kedua, terdapat kebebasan memiliki alat produksi. Hal ini menyebabkan banyaknya alat-alat produksi dan modal seperti pabrik, mesin-mesin, bahan baku yang dimiliki oleh pihak swasta secara perseorangan ataupun kelompok. Untuk poin yang ketiga yaitu setiap individu bebas berusaha dengan cara apapun dan bersaing satu sama lain untuk memperoleh keuntungan secara maksimal. Untuk contohnya yaitu mendirikan perusahaan. Untuk poin yang keempat yaitu terdapat pasar persaingan bebas, yakni di mana permintaan dan penawaran berperan besar dalam mekanisme pasar. Poin kelima yaitu tidak mengakui adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian negara, di mana pemerintah ini sebagai penjaga atau mengatur proses ekonomi, tetapi tidak membatasi dari suatu kelompok tersebut. Untuk poin yang keenam yaitu sistem kapitalisme mendorong terbentuknya sistem sifat individualisme yang didasarkan pada sifat materialis. Untuk yang terakhir yaitu banyaknya individu yang bersifat hedonistik. Selanjutnya yaitu pada tahap perkembangan kapitalisme. Ada 3 tahap. Yang pertama yaitu kapitalisme awal pada tahun 1500 sampai 1750. Yang kedua yaitu kapitalisme klasik pada tahun 1750 sampai 1914. Yang terakhir yaitu kapitalisme lanjut yaitu pada tahun 1914 sampai sekarang. Untuk tahapan tersebut, yang pertama adalah kapitalisme awal. Kapitalisme awal dimulai dengan lahirnya institusi pasar atau market pada abad ke-16 dan dilanjutkan dengan perkembangan perdagangan jarak jauh antar pusat-pusat kapitalisme dunia. Pada akhir abad pertengahan yaitu pada abad 16 sampai 18. Di mana industri Inggris ini sedang berkembang
sebagai industri sandang. Industri sandang di Inggris menjadi industri yang terbesar di Eropa. Meskipun banyak masalah yang dihadapi, akan tetapi industri tersebut menjadi industri yang sangat besar. Nah, di mana industri ini menjadi pelopor lahirnya kapitalisme di Eropa sebagai suatu sistem sosial dan ekonomi. Kemudian, industri ini berlanjut pada usaha perkapalan, pergudangan, bahan-bahan mentah, barang-barang jadi, variasi bentuk kekayaan lainnya. Kemudian berubah menjadi perluasan kapasitas produksi. Untuk yang kedua yaitu kapitalisme klasik. Fase ini di mana kapitalisme mulai masuk dan merupakan pergeseran dari perdagangan publik ke bidang industri. Fase ini ditandai dengan adanya revolusi industri di Inggris. Di Inggris mulai banyak diciptakan mesin-mesin besar yang sangat berguna untuk menunjang industri. Revolusi industri dapat didefinisikan sebagai periode peralihan dari dominasi model perdagangan atas model industri ke dominasi model industri atau atas model perdagangan. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kapitalisme lanjut pada tahun 1914 sampai sekarang. Peristiwa besar yang menandai fase ini adalah terjadinya Perang Dunia I, di mana kapitalisme lanjut ini sebagai peristiwa penting yang ditandai oleh 3 momentum, yaitu momentum pertama, pergeseran dominasi modal dari Eropa ke Amerika. Yang kedua, bangkitnya kesadaran bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sebagai akses dari kapitalisme klasik, yang kemudian memanifestasikan kesadaran itu dengan perlawanan. Yang ketiga yaitu revolusi Bolshevik Rusia, yang berhasil meluluhlantarkan institusi fundamental kapitalisme yang berupa kepemilikan secara individu atas penguasaan sarana produksi. Nah, di sana muncul ideologi tanding yaitu komunisme. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.